Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska. Mari belajar matematika bersama Areska. Dalam video ini kita akan berdiskusi tentang limit X menuju tak hingga. Nah, buat kamu yang sekarang kelas 11 tentu sudah belajar limit kan? Dan kalian kayak nanti kalau ada limit tak hingga bentuknya seperti ini, dihafalin ya kalau A lebih besar dari P angkanya, berarti nanti hasilnya tak hingga nih, gitu. Terus kalau misalkan A dan P-nya sama, nih, kalau misalnya A dan P-nya sama, berarti nanti hasilnya pakai rumus yang ini ya. Kemudian kalau A-nya lebih kecil dibanding ini, maka hasilnya min tak hingga ya, gitu. Ya kan? Tapi kalian penasaran nggak sih, kok bisa begitu, gitu? Nah, mudah-mudahan sih penasaran ya. Dalam video ini kakak akan ngejelasin sebetulnya ini kenapa limit X menuju tak hingga dengan akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangin akar PX kuadrat tambah QX tambah R kok hasilnya seperti ini. Namun dalam video ini kakak hanya fokus untuk yang kedua, kalau A dan P-nya sama. Oke ya. Sehingga kalau A dan P-nya sama, maka ini kayak P aku ganti dengan A. Oke? Oke, langsung aja. Nah, di sini ada limit X menuju tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangin akar, nah P-nya aku ganti dengan A ya, AX kuadrat ditambah QX ditambah R. Dalam limit, kalau kalian menemukan bentuk akar, maka strateginya adalah kita harus kali dengan sekawannya. Sehingga, untuk menyelesaikan ini, kita harus kali dengan sekawan dari bentuk akar ini. Gitu. Nah, sekawan dari akar ini dikurangin akar ini adalah ya akar ini, tapi tandanya sekarang diganti, jadi ditambah akar ini per gitu ya. Nah, langsung tulis saja. Kita kali dengan sekawannya. Akar AX kuadrat ditambah BX tambah C ditambah. Nah, akar AX kuadrat ditambah QX ditambah R dibagi R. Baginya kurang rapi, aku pakai ini aja. Wow, ketebelan. Dibagi akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C ditambah akar AX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, coba perhatikan adik-adik. Fungsi ini kita kali dengan sekawannya per sekawannya. Nah, ini sekawannya per sekawannya nilainya kan sebenarnya sama dengan 1. Artinya kita tidak mengubah fungsi dari ini, karena kita kali dengan 1. Oke. Nah, selanjutnya kita sederhanakan saja. Sama dengan limit X menuju tak hingga, yang pembilang karena masing-masing sekawan berarti tinggal ujung kali ujung. Oke ya. Ini ujung kali ujung. Biar bagus. Ujung kali gimana sih? Ujung kali ujung dikurangin ujung kali ujung, gitu kan? Itu yang pembilang. Ingat, akar A dikali akar A nilainya sama dengan A. Sehingga akar ini dikali akar ini ya nilainya ini, gitu. Nah, maka ini cukup kita tulis dengan
AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangin dalam kurung AX kuadrat ditambah QX ditambah R tutup kurung dibagi AX kuadrat ditambah BX ditambah C ditambah akar AX kuadrat ditambah QX ditambah R. Gitu kan? Nah, sekarang ada limit X menuju tak hingga dengan bentuknya pecahan. Tapi sebelumnya kita sederhanakan dulu yang atas. Karena ini masih ada bentuk kurung, maka kurungnya kita buka. Sehingga sama dengan limit X menuju tak hingga AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jika kurungnya kita buka menjadi minus AX kuadrat minus QX minus R dibagi AX kuadrat ditambah BX ditambah C ditambah akar AX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, kita sederhanakan yang atas. Di sini AX kuadrat dikurangin AX kuadrat 0. Berarti tinggal BX ditambah C min QX min R. Kita tulis ulang ya. Nah, geser sedikit. Sama dengan limit X menuju tak hingga BX ditambah C min QX min R dibagi akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C ditambah akar AX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, sekarang dari sini kakak akan langsung menggunakan rumus cepat untuk limit X menuju tak hingga apabila bentuknya pecahan. Nah, sekarang kalian lihat. Pecahan antara atas dan bawah, variabelnya pangkatnya sama atau beda? Kita cek satu persatu. Yang atas pangkatnya adalah, variabelnya adalah X. Yang ini X. Yang bawah variabelnya X kuadrat, X kuadrat, X. Tapi ini dalam akar. Sehingga atas dan bawah variabel X-nya pangkatnya sama, yaitu sama-sama 1. Oke, yang atas pangkat 1, yang bawah terbesarnya adalah X kuadrat, tetapi di dalam akar. Sehingga kita anggap bahwa variabel X yang di penyebut adalah X pangkat 1. Artinya atas dan bawah bernilai sama. Kalau bernilai sama, maka kita cukup mengambil koefisien-koefisien dari variabel X yang pangkatnya tertinggi. Atau yang pangkatnya sama berarti sekarang ya. Yang tertinggi yang sama. Ya, yang tertinggi deh. Nah, tertingginya di sini kan X pangkat 1. Berarti variabelnya di sini X. Koefisiennya adalah B, kemudian ini min Q, kemudian ini akar A, yang di sini akar A. Ya, sudah. Tinggal kita tulis hasilnya sama dengan B min Q per akar A ditambah akar A. Nah, sama dengan B min Q per 2 akar A. Voila, inilah rumus cepat. Nah, itulah tadi cara membuktikan atau bukti dari limit X menuju tak hingga untuk akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangin akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R jika A sama dengan P, ini L ya maksudnya ya. Jika A sama dengan P ya, ini,
maka L sama dengan B min Q per akar A tambah akar A atau 2 akar A. Begitu adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat dan membuat kamu lebih ngerti gimana cara mengerjakan limit X menuju tak hingga. Jadi tidak hanya sekedar menghafalkan rumus, but you understand what is the reasonnya. Good luck buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.